Kakakku tersayang, Pandugati. Pandugati. Iya. Pandu. Rastrapal, Butapal, Dasasidaki dan Kaivarta. Hari ini aku memanggil kalian semua untuk menyampaikan satu kabar baik dan satu kabar buruk. Pertama, kabar buruk lebih dulu. Musuh bebuyutanku, Chanakya yang licik dan Chandragupta pengkhianat keji itu berhasil menyatukan kerajaan Paurawa dan Taksasila. Selain menyelesaikan konflik mereka selama bertahun-tahun, mereka bahkan mengusir Selesi dari wilayah yang mereka kuasai. Dan kabar buruknya adalah sekarang waktunya memanfaatkan jiwa kakak-kakakku yang tidak berguna ini. Hingga saat ini, kalian semua hidup mewah di bawah kekuasaanku. Tapi sekarang, telah tiba waktunya bagi kalian membuktikan bahwa kalian berharga. Karena sekarang sudah pasti Chandragupta yang dibutakan oleh kesombongannya akan beralih ke Magadha. Jadi katakan padaku, tanggung jawab apa yang bisa kalian lakukan? Apa strategi kalian untuk melenyapkan musuhku itu? Silahkan. Aku akan memastikan pasukan dan persenjataan kita sudah siap, sehingga kita bisa menghadapi serangan kejutan kapanpun juga. Aku akan menaikkan pajak negara dan juga memakainya untuk menyewa mata-mata yang lebih baik untuk Maharaja. Ada hutan lebat di sekitar kita. Aku akan memasang jebakan di sana. Jika pasukan musuh berusaha melewatinya, maka kita bisa menahan mereka di sana. Aku akan siapkan para pemanah terbaikku. Dengan begitu saat pasukan Chandragupta datang, kami bisa segera menghabisi mereka sebelum mereka memasuki wilayah kita. Aku akan membeli zirah paling canggih untuk keperluan pasukanku. Yang mulia Maharaja Danananda, biar aku sendiri yang akan melatih para prajurit di kerajaan kita. Bagus. Akhirnya, para kakakku membuktikan keberadaan kalian memang berharga. Tetapi ingatlah, saat kalian menangkap Chanakya dan Chandragupta, maka kalian tidak perlu menungguku. Saat itu juga, habisi mereka berdua. Jangan beri ampun, jangan ragu, jangan merasa kasihan. Habisi mereka di tempat. Apapun yang terjadi, aku harus bisa memberitahu Chandragupta. Aku harus beritahu rencana dari Danananda. Kau? Sedang apa kau di sini? Baiklah. Tidak penting kenapa kau bisa ada di sini. Tapi yang penting bagiku, kau ada di sini. Aku senang, Durdara. Kalau kau sangat senang aku di sini, aku sungguh tidak mengerti kenapa kau melepaskan aku.
Aku tidak punya jawaban untuk itu. Seharusnya kau tidak meninggalkannya, Chandragupta. Apa maksud perkataanmu? Mata-mataku baru saja kembali membawa pesan dari Magadha. Ada apa? Ada kabar yang berkaitan dengan Durdara, dan ini tidak baik. Oh, maafkan aku. Aku telah membuat rencana untuk menghabisi teman tersayangmu. Tapi benarkah dia temanmu? Bagaimana bisa dia meninggalkanmu bersama kakakmu yang kejam ini? Jadi dia itu temanmu atau bukan? Coba jelaskan. Maharaja, jangan bicara seperti itu pada Tuan Putri. Itu tidak pantas. Diam! Rasanya aku ingin menghabisimu sekarang juga dan melemparmu ke dalam hutan. Lancang sekali kau bicara seperti itu kepada Maharaja Danananda. Sebelumnya tidak ada yang pernah bicara seperti itu kepada Maharaja Danananda. Tidak. Tidak kakakku. Terkadang aku memang suka terbawa emosi sehingga aku bersikap kejam kepada adikku yang sedang sakit ini. Baiklah, setidaknya ada seseorang yang punya keberanian untuk mengingatkan. Dan dia cukup berani untuk memperbaiki kata-kata. Aku ingin kalian semua tenang dan masukkan saja kembali pedang kalian kepada tempatnya. Baiklah, sekarang mari kita mulai lagi. Tadi kalian semua telah mengutarakan strategi kalian. Sekarang giliranku untuk menjelaskan rencanaku kepada kalian. Jika sampai serangga itu masuk ke wilayahku, padahal ada kalian, maka akan kuhabisi kalian semua sebelum aku menghabisi serangga itu. Dan kalian juga sudah tahu bahwa menghabisi keluarga bukan hal baru bagiku. Apalagi jika hanya sekedar saudaraku saja. Kalian tahu, Maharaja yang duduk di singgasana itu selalu mempermalukan kalian semua. Dan kalian semua pantas mendapatkannya. Dan kalian berencana menghabisi seseorang. Kalian akan menghadapi nasib yang sama. Hari ini yang penting bagiku adalah berduka di hari meninggalnya ayahku, karena aku tahu tidak satu pun dari kalian yang merasa berduka atas kepergiannya ataupun merasa bersedih. Tuan Putri, tunggu aku.
Apa lagi yang sedang kalian tunggu? Pergilah dan ikuti semua perintahku. Amatya, saat rencana kita akan berhasil dengan baik, lalu kenapa kau masih saja kelihatan sangat cemas? Apakah karena Chanakya telah mengundang seluruh raja dari ke-14 wilayah ke acara penobatan malaikat? Kau tahu soal itu, Maharaja? Ya. Tapi yang ingin aku ketahui, saat mereka bersenang-senang di pesta itu, mereka akan memberiku hadiah atau aku yang memberi mereka hadiah? Hebat. Apa yang terjadi pada Durdara? Setibanya Durdara di Magadha, Maharaja Danananda dan Durdara bertengkar hebat. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau bersatu dengan musuh-musuhku? Aku melakukan yang memang pantas kau terima. Kalau memang ini adalah hukumanmu untukku, maka habisi saja aku. Karena tidak ada yang akan menghentikan dirimu. Tidak! Tenanglah Chandragupta, tenanglah. Semuanya akan baik-baik saja. Durdara masih hidup saja, itu sebuah keajaiban. Itu artinya Durdara masih hidup? Ya. Tapi dia masih belum pulih saat ini. Acarya dan ibu ternyata benar. Seharusnya aku tidak pernah meninggalkan Durdara di sana. Dan apapun yang dia alami itu karena kesalahanku. Aku sudah membuat kesalahan besar. Seharusnya aku tidak meninggalkannya sendirian. Tapi sekarang aku akan menyelamatkan Durdara dari kakaknya yang kejam. Tapi mustahil kalau kau bisa pergi ke sana dan berusaha menyelamatkannya. Kau bisa membahayakan jiwanya. Kau benar, Ambika. Tapi Ambika, apakah mata-matamu bisa memberitahu apakah Durdara bisa keluar dari istana? Kau tenanglah dulu Chandragupta, karena aku sudah memberitahu mata-mataku. Kalau nanti Durdara keluar dari istana, maka mereka pasti akan memberitahumu Chandragupta. Terima kasih, Ambika. Tuan Putri, dengarkan aku. Saat ini kau masih sakit dan kau tidak bisa keluar. Hentikan, Sipra. Tidak ada yang akan bisa menghentikanku pergi ke kuil leluhur untuk peringatan meninggalnya ayahku. Aku tetap akan pergi. Baiklah, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi lokasinya sangat jauh dari sini, Tuan Putri. Letaknya di dalam hutan, dikelilingi air terjun dari 3 penjuru. Pikirkanlah baik-baik. Kalau terjadi sesuatu padamu, bagaimana? Aku akan baik-baik saja. Dengarkan aku. Maharaja berusaha keras untuk mengobatiku. Dia tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Sekarang menyingkirlah. Aku tidak akan bisa dihentikan. Minggir. Tapi Tuan Putri, dengarkan aku dulu. Kau sangat mengenal kakakmu ini, adikku tersayang. Tetapi sangat penting bagiku mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Ayah kita telah tiada. Kemanapun kau pergi, dia tidak akan kembali. Mungkin menyakitkan, tapi ini kebenarannya.
Karena itu berhentilah bersikap keras kepala dan jangan menyusahkanku lagi. Mengerti? Tuan Putri harus mendapatkan lingkungan yang tenang dan damai. Ingat itu baik-baik. Semakin kau berusaha menghentikan aku, semakin aku berusaha keluar dari istana. Aku tidak hanya akan berdoa untuk ayah, tapi juga akan memberitahu Chandragupta. Aku akan memberitahu seluruh strategimu itu padanya. Ini adalah sumpahku. Orang yang membuatku merayakan hari ini, yang mewujudkan sesuatu yang tidak mungkin, dia sudah menyatukan Paurawa dan Taksasila. Kami semua berhutang budi padanya. Ayo ikuti aku. Hidup Pangeran Chandragupta. Hidup Guru Chanakya. Hidup Pangeran Chandragupta. Seringkali di dalam sejarah, hanya para pria dan prestasi mereka sajalah yang mendapat pujian. Tetapi sebenarnya di dalam perjuangan, di dalam pengorbanan dan juga penderitaan, wanita selalu diabaikan. Karena itulah mari kita semua mengukir sejarah yang baru bersama dengan masa depan kita. Kita juga harus memberikan pujian kepada wanita yang sudah hadir di dalam hidup kita. Karena kontribusi mereka, negara kita juga bisa berkembang melebihi harapan. Dan mungkin kita lupa, berkat jasa dari para wanita-wanita ini, Selesi bersama pasukannya bisa meninggalkan tanah India ini. Karena itulah terima kasih kepada Ambika, ibuku, juga wanita istimewa yang saat ini tidak ada bersama kita di sini. Jika bukan karena kontribusi mereka, maka belum tentu kita bisa mendapatkan kesuksesan ini. Karena itulah, bersoraklah bersamaku. Hidup para wanita! Hidup! Hidup para wanita! Hidup! Hidup para wanita! Hidup! Chandragupta, ketahuilah, orang yang menghormati wanita dan mengagumi mereka pasti akan menjadi orang yang maju. Aku bangga kepadamu, Chandragupta. Akhirnya momen yang kita nanti-nantikan telah tiba. Kita sangat beruntung karena kita diberi kesempatan untuk bisa menyambut 14 penguasa di acara penobatan kali ini. Mari Chandragupta. Ini pesan dari Raja Avanti untuk kita, Acarya. Tolong bacakan. Aku memohon maaf, karena sebuah urusan kerajaan yang mendesak, kami tidak bisa menghadiri perayaan penyatuan India dan penobatan Malaiketu sebagai Raja Paurawa. Karena itulah aku sungguh menyesal. Acarya, yang lainnya juga sama. Lupakan saja Chandragupta. Yang lainnya juga berisikan pesan yang sama. Tapi Acarya, bagaimana mungkin
Danananda. Maharaja, ini hari yang berbahagia bagi kita. Melihatmu sangat senang setelah sekian lama. Aku sangat bahagia. Ini semua karena kau berhasil mengacaukan rencana Chandragupta, kan? Maksudku, tidak satupun raja yang datang ke acara mereka. Amatya, akhirnya perlahan-lahan kau mengerti juga rencana yang kususun. Bagus sekali. Chanakya sudah membuat gerakan yang cemerlang. Setiap undangan dibungkus beludru dan dikirimkan ke seluruh penjuru negeri dengan simbol mewah dan harapan yang sangat besar. Tapi seluruh usaha mereka jadi sia-sia. Karena tidak ada satupun dari 14 raja itu datang ke upacara penobatan Maleketu dan perayaan penyatuan India itu. Tidak satu raja pun datang. Aku mendapat kabar, Maharaja, bahwa seluruh raja bersedia menghadiri perayaan tersebut. Lalu bagaimana kau memaksa mereka berubah pikiran secara tiba-tiba? Amatya Raksas, seorang penguasa yang hebat, akan tahu kelemahan semua orang, termasuk teman dan juga musuhnya. Jika kita mengetahui ini, maka mudah bagi kita untuk mengendalikan mereka semua. Aku punya cukup amunisi untuk menghabisi ke-14 raja itu. Mereka tidak akan pernah berani menentangku. Apa maksudmu, Maharaja? Aku akan memberitahumu nanti, Amatya. Sekarang, biarkan aku merayakan kemenanganku terlebih dulu. Setiap kali kita berhasil sukses, maka setiap kali itu juga Danananda berhasil menggagalkannya. Kenapa dia selalu berhasil merusak semua rencana kita? Aku juga tidak mengerti akan hal ini. Aku sama sekali tidak mengerti bagaimana bisa ke-14 raja tidak menghadiri perayaan kita. Aku tidak tahu trik apa yang dilakukan Danananda. Tapi satu yang aku tahu, apa rencana kita selanjutnya. Setelah Taksasila dan Paurawa, kita akan menuju ke Piplifan. Chandragupta, mengenai Piplifan, aku harap kau masih ingat dengan pesanku kepadamu, Chandragupta. Ya, Acarya. Aku masih ingat semua kata-katamu. Saat kau memilihku sebagai calon Raja India Bersatu, dengan jelas kau mengatakan padaku bahwa perjalanan ini akan sangat sulit, akan penuh dengan penderitaan dan juga rumit. Tetapi aku harus terus bergerak demi tujuanku tanpa mengalami kegagalan. Acarya, aku juga melakukan hal yang sama. Impian kita adalah untuk menyatukan seluruh tanah India. Dan saat ini yang kulakukan, aku juga sedang berupaya untuk mewujudkan mimpi kita itu. Trik Danananda yang licik telah berhasil membuat takut ke-14 raja itu, Acarya. Tapi aku pasti berhasil mendapatkan cara untuk membebaskan mereka dari kendali Danananda. Akan kuberi mereka cahaya harapan dengan membebaskan kerajaanku Piplifan dari dominasi Danananda. Dan aku tidak sendirian karena pasukan Taksasila dan Paurawa akan ikut bersama. Chandra, entah kenapa ibu merasa kau membuat keputusan ini semua karena ibu. Dan jika itu benar, kau tidak boleh melakukannya. Jangan lupakan kewajibanmu kepada Ibu Pertiwi hanya demi perasaan ibumu saja. Bagaimana jika ini malah menghancurkan kita?
Perasaanku berdasarkan pada keberadaanku. Seperti kata ibu, aku rela melakukan apapun untuk ibu. Tapi ibu benar bahwa ibu pertiwiku adalah prioritasku. Aku ingin membangun bangsa yang baru, Ibu. Dan cara terbaik adalah dengan memulai perjuangan ini dari tempat kelahiranku. Kita akan mulai dari Piplifan, Ibu. Mari, kita bergerak menuju Piplifan. Tuan Putri. Tuan Putri. Tuan Putri, aku tahu itu dirimu. Berhenti. Tolong maafkan aku, Tuan Putri. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan ini. Setelah semua yang kau alami, beberapa hari terakhir, kau harus mengambil langkah dengan sangat hati-hati. Aku juga memohon kepadamu, berbaikanlah kembali dengan kakakmu. Aku mohon kepadamu, Putri, jangan semakin memperburuk hubungan kalian. Sudah cukup, Amatya Raksas. Cukup. Aku rasa Tuan Putri saat ini tidak membutuhkan nasihat darimu. Dan mengenai tugasmu, aku rasa itu kau sudah menjalankannya dengan sangat baik. Kau mengikuti perintah Maharaja dan melarang Putri untuk pergi. Tugasmu sudah selesai. Diam! Jika sampai kau berhasil keluar dari sini, maka Maharaja sendiri yang akan turun tangan. Jika Maharaja telah melakukannya, maka kita semua tahu konsekuensi apa yang akan terjadi. Putri, jika kau mengizinkan, aku bisa membantu menyelesaikan masalahmu. Aku tahu kenapa kau ingin sekali pergi keluar dari istana. Itu karena kau ingin memberitahu Chandragupta tentang rencana Maharaja, kan? Aku hanya ingin pergi ke kuil untuk peringatan meninggalnya ayahku. Karena itulah aku sangat ingin pergi ke kuil. Hebat. Perasaanmu kepada ayahmu benar-benar sangat dalam. Tapi aku juga tahu bagaimana perasaanmu sebenarnya kepada Chandragupta. Dan aku tahu kita selalu mencemaskan keselamatan orang yang kita sayangi. Entah kau percaya atau tidak, aku bisa membantumu mencapai kuil itu dan kau bisa memberikan pesanmu kepada Chandragupta. Ini rasanya aneh, Chandra. Hari ini, kau tidak memberikan informasi tentang hujan. Oh, benarkah?
Biasanya Chandragupta senang meramal cuaca hanya dengan melihat langit saja. Tapi hari ini dia pendiam sekali. Itu... Kau benar. Hari ini pasti akan turun hujan. Kenapa aku sama sekali tidak memperhatikannya? Sepertinya aku tahu apa alasannya. Ya, aku juga tahu. Kalian memikirkan hal yang tidak berguna. Aku sama sekali tidak memikirkan Durdara. Tapi kami tidak membicarakan Durdara, Chandragupta. Kalian semua sudah salah paham. Sebentar lagi akan turun hujan. Chandragupta, mata-mataku dari Magadha memberitahuku bahwa Durdara berusaha pergi ke kuil di bukit dan dia berusaha menyelinap keluar istana, tapi Amatya berhasil menghentikannya. Aku tahu Durdara. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia sangat keras kepala. Kalau memutuskan melakukan sesuatu, dia tidak akan berhenti sebelum berhasil melakukannya. Putri, kau silakan masuk. Kenapa kau ada di sini? Benarkah yang kau katakan? Kau akan membantuku? Dan apakah kau akan membawaku pergi ke kuil yang ada di bukit? Semua yang kukatakan itu benar sekali, Putri. Tapi akibatnya sangat besar. Kau tidak mengenal kakakku. Dia bisa saja melakukan apapun kepada siapapun. Serahkan saja semuanya padaku. Aku pasti akan bisa membuatnya mengerti. Semoga aku tidak salah dengan percaya kepada Pangeran Ambikumar. Apa yang dipikirkan Durdara? Dia masih belum sehat, tetapi dia begitu keras kepala ingin menentang Danananda. Padahal dia tahu jalan menuju kuil itu sangat sulit untuk bisa ditempuh. Kalau begitu, pergilah. Pastikan Durdara selamat sampai ke kuil dan kau bisa menjaga keselamatannya. Maksud ibu? Ibu yakin kau mengerti maksud ibu. Pergilah dan bawa dia kemari. Tapi saat ini aku harus segera pergi ke Piplivan, Bu. Chandragupta, ketika kita punya beban dari kesalahan masa lalu, maka pasti akan sulit bagi kita untuk bisa melangkah maju. Aku tahu apa yang telah kau lakukan pada Durdara menjadi beban bagimu dan membuat dirimu merasa tidak tenang, Chandragupta. Karena itulah kau menjadi sulit untuk melangkah maju. Pergilah, Chandra. Lagi pula hujan akan turun dan kami akan menunggumu di sini. Ada hal penting yang ingin kusampaikan kepada Maharaja. Buka pintunya. Ini tentang Putri Durdara. Pangeran Ambikumar, aku harap kau tidak mengambil beban yang melebihi kemampuanmu. Aku tahu alasanmu kemari. Kau boleh melakukan sesukamu. Tapi sebelumnya, kau harus ikut minum-minum bersama diriku.
Aku berhasil melaksanakan strategi besar melawan Chandragupta dan Chanakya. Aku mengacaukan rencana mereka mengundang 14 raja dari 14 wilayah. Karena itulah, ini waktunya bagi kita minum bersama. Ini adalah kabar yang sangat bagus, Maharaja. Hidup Maharaja Danananda. Hidup! Mari kita lihat seberapa hebat keahlianmu bersandiwara. Maharaja, aku datang kemari untuk memberitahumu bahwa apa yang kau lakukan itu adalah salah. Silakan, kau memberiku hukuman eksekusi. Tapi, aku mohon jangan hentikan Putri Dudara untuk pergi ke kuil di atas bukit itu. Karena ini sungguh sangat tidak adil. Dan aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu padanya. Lancang sekali kau. Kau mulai tidak tahu diri dan lupa siapa dirimu, Ambikubar. Bukan diriku, Maharaja. Tapi kaulah yang lupa tata krama dengan menghalangi adikmu untuk pergi ke kuil dan mendoakan ayah kalian. Bahkan, musuh tidak pantas diperlakukan seperti ini. Dan Putri Durdara adalah adikmu. Dia adalah adik kandungmu yang sangat kau sayangi. Jadi, aku mohon kepadamu. Dan aku rasa itu wajar kalau kau sangat melindungi adikmu itu. Tapi hari ini aku mohon padamu. Berilah dia kebebasan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dan mungkin Durdara akan sadar betapa kakaknya sangat menyayanginya dan ingin selalu yang terbaik untuknya. Durdara juga pasti sangat menyayangi kakaknya. Jadi solusi dari seluruh masalah ada di dalam kasih sayang, bukan amarah dan pembalasan. Apa yang terjadi? Kenapa kakakku diam saja? Wah, Putri. Rupanya kau ada di sini. Aku baru akan menemuimu. Aku berhasil membujuk Maharaja. Dengan restu dan izin dari kakakmu, kau bisa pergi ke kuil Dewi dan berdoa untuk mendiang ayahmu. Kau bisa pergi. Benarkah? Aku tidak tahu bagaimana lagi harus berterima kasih kepadamu, Pangeran. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Tidak, Putri. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya ingin kau berjanji satu hal padaku dan selalu menepatinya. Berjanji? Janji apa itu? Tidak tahu, Chandra, berapa lama aku mencarimu. Aku harus terus berharap bahwa suatu hari kau pasti akan datang. Aku tahu butuh waktu lama agar kau kembali percaya kepadaku. Tapi tolong jangan tinggalkan aku seperti ini. Maafkan aku, Durdar. Butuh waktu lama bagiku untuk menyadari kesalahanku. Tapi tidak lama lagi, aku akan memperbaiki semuanya. Aku segera datang. Aku datang untukmu. Ada apa, Maharaja? Kenapa kau menangis padahal
semua berjalan sesuai dengan rencanamu. Amatya, jika ada yang paling berharga bagiku selain kekayaan di dunia ini adalah adikku Durdara. Takdir mempermainkan kami demi bisa menghancurkan musuh terbesarku. Aku terpaksa memanfaatkan adikku. Tapi aku tidak punya pilihan lain lagi saat ini. Ayo, Amatya. Mari kita akhiri riwayat Chandragupta. Tentu saja, Maharaja. Ada sebuah kemiripan yang sangat penting antara pemimpin yang hebat dan akar dari sebuah pohon. Sama seperti akar yang menyerap makanan dan juga air dari tanah untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan pohon. Begitu juga pemimpin yang hebat memastikan perkembangan seluruh elemen di kerajaan agar berjalan dengan baik dan berkembang hingga menghasilkan kemakmuran dan ketenangan bagi seluruh rakyatnya, seperti pohon menghasilkan bunga dan juga buah. Karena itu ingatlah, berkembangnya sebuah masyarakat, berkembangnya seluruh elemen di dalamnya hanya mungkin jika para pemimpin dan orang-orang berpengaruh mengerti dengan jelas bahwa persatuan dan integritas bukanlah sebuah pencapaian, tapi sebuah keharusan. Inilah ilmu dariku yang kubagikan pada kalian. Pendeta, tolong kabulkan permintaanku. Sampaikan pesanku kepadanya. Namanya adalah... Chandragupta. Aku tidak percaya ini kau. Durdara!